Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kota madya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Janto di Pegunungan Selawah. Setelah ditetapkan Kota Janto sebagai ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sini pemerintah memberikan kepada kita untuk melaksanakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan dan diberikan kepada semuanya tanpa memandang siapapun dia. Maka oleh sebab itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar di bawah pemerintahan sekarang ini Insinyur Mawardi Ali dengan Walid Husaini memperhatikan pendidikan itu bagaimana bisa mewujudkan pendidikan yang bermutu dan martabat di Aceh Besar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar yaitu mempunyai 4 bidang dan 1 sekretaris. Di sini bidang pertama yaitu bidang NIDAS, yaitu bidang pendidikan dasar, bidang kebudayaan, bidang GTK yaitu guru dan tenaga pendidikan, juga bidang PAUD dan pendidikan non formal. Bidang Dikdas ini adalah mereka mengatur terutama tentang sarana dan prasarana, tentang kesiswaan dan tentang bakat minat. Di sini akan muncul beberapa program nantinya sehingga pendidikan di tingkat dasar dan menengah itu betul-betul kita bisa memenuhi hak dan kewajiban warga negara di sini. Kemudian yang kedua ada bidang GTK. GTK ini dikhususkan untuk guru. Di sini ada bidang pelatihan guru, peningkatan kompetensi guru. Di sini juga ada bidang tentang sertifikasi guru dan juga ada beberapa kegiatan lain penunjang kemampuan guru, profesionalitas guru dalam melakukan proses pembelajaran. Di samping itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar juga ada program PAUD. Ini khusus melayani pendidikan formal dan non formal tingkat TK dan PAUD. Banyak kegiatan yang kita lakukan pada bidang PAUD juga menyangkut dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan kepada anak-anak itu bisa berjalan dengan baik. Banyak pelatihan di sini juga, ada penguatan mutu pada guru-gurunya, juga ada kita pastikan bahwa anak-anak itu juga terlayani dengan baik. Kita tidak memaksakan anak-anak ketika tingkat PAUD, ketika itu harus bisa membaca, tidak. Tetapi kita menyampaikan kepada bidang PAUD bahwa lakukan pendidikan itu sesuai dengan usianya. Kemudian di Dinas Pendidikan ada satu lagi bidang kebudayaan. Nah, di sini di bidang kebudayaan ini, di sini ada seni dan budaya, juga ada pemeliharaan cagar budaya dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kebudayaan di Aceh Besar. Jadi 4 bidang inilah yang program-program yang kita lakukan itu adalah include ke dalam 4 bidang tersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pembenahan dalam memajukan sistem pendidikan. Salah satu program unggulannya adalah Sistem Pendidikan Terpadu atau SPT yang telah dimulai sejak 2018 lalu. Pendidikan yang bermutu atau dengan istilahnya adalah Sistem Pendidikan Terpadu. Sistem pendidikan terpadu ini sudah kita mulai diawali dengan ada perbub dari Pak Bupati. Kemudian dari perbub inilah kita bergerak melakukan beberapa sekolah pelaksanaan SPT. Awalnya kita mulai dari sampel dulu. Itu kalau SMP ada 10, kalau SD ada 23. Kemudian setelah ini kita lakukan 1 tahun lebih, kemudian kita tambah sekolah. Sekarang sudah ada hampir lebih kurang 60 sekolah yang melaksanakan sistem pendidikan terpadu. Proses pembelajaran di sekolah ini seperti yang sudah diutarakan oleh Dinas Pendidikan pada saat kami ada pertemuan, baik gurunya sudah dilatih sebagai guru SPT dan sudah dites sebagainya.
sesuai dengan kurikulum yang ada. Kalau dulu-dulunya kan ada sekolah sore. Nah, selama COVID ini, program SPT ini kita masukkan pada jam pagi. Artinya dengan tidak mengganggu kurikulum yang nasional. Jadi alhamdulillah pencapaian santri pada saat ini alhamdulillah sampai 350 orang santri. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari Dinas Pendidikan, terus dari juga alhamdulillah dari Bapak Insinyur Mawardi Ali untuk membantu yaitu program yang sangat mulia ini, yaitu satu hafiz Al-Quran yang dari seluruh Aceh besar ini yang diambil satu kampung satu orang, sehingga alhamdulillah sekali sekarang sampai saat ini yang berjalan kurang lebih 3 tahun, ada santri yang hafalannya dari lettingan pertama kurang lebih ada yang berjalan 25 juz Al-Quran. Juga di sini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar telah melakukan MOU, iaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Besar dengan Dinas Diduk Capil. MOU tersebut menyangkut dengan data kependudukan. Kita punya sinkronisasi antara Dapodik yang terdata di SD dan SMP, sehingga data tersebut bisa bermanfaat bagi pihak manapun. Dengan data tersebut, kita memperoleh informasi yang sangat akurat. Dasar awal merupakan data dari kakak keluarga sampai dengan lahirnya kartu identitas anak. Data tersebut bisa memperoleh sesuaikan dengan dana BOS, ya, sehingga data tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kami berharap bahwa pendidikan ini merupakan kewajiban semua umat. Semua umat manusia itu wajib melaksanakan pendidikan, wajib belajar dan wajib mendidik. Maka oleh sebab itu pendidikan tidak boleh dicampuri dengan hal lain. Kita fokus kepada mendidik anak-anak kita. Karena lebih-lebih di masa globalisasi ini. Anak-anak, didiklah anak-anak itu sesuai zaman. Ini sering disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahawa didiklah anak kamu itu sesuai perkembangan zaman. Kalau sekarang zaman IT, zaman globalisasi, kita harus menyiapkan anak-anak yang siap menghadapinya itu. Di samping, kalau mereka hanya bisa teknologi tapi tidak berkarakter, ini juga salah. Maka oleh sebab itu, pendidikan karakter, pendidikan Islami, dan IT ini itu harus bareng. Adanya harus, sehingga mereka tidak akan tertinggal oleh zaman. Maka oleh sebab itu, kita berharap kepada semua orang tua, pendidikan ini nggak akan ada artinya jika orang tua di rumah tidak mendukungnya. Pendidikan nggak akan ada artinya jika masyarakat sekeliling itu tidak menjaganya. Dan pendidikan nggak akan berdaya jika pemerintah, orang pelaku dinas pendidikan sendiri, dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru tidak bekerjasama. Maka oleh sebab itu, ketiga komponen ini harus betul-betul saling bekerja.